pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam Atorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Pada edisi hari ini, Kamis 24 Februari 2022, Hairil Anas TV datang menyapa dengan mengangkat sebuah topik berjudul Baim, sosok paling dicari-cari MUI namun sulit ditemui. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, channel kesayangan Anda ini pertama kali mengudara di bulan Oktober 2021 lalu. Tatkala itu Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, mengutus seorang khatib sholat Jumat di Masjid Baitul A'la yang terletak di kawasan Pondok Pesantren Wali Barokah, Burengan, Kediri. Selain memimpin sholat Jumat di Masjid Pusat Keamiran LDII itu, pihak MUI juga berkeinginan untuk berdialog secara langsung dengan Imam Besar LDII Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Alih-alih berdialog, sekedar bertemu pun tidak. Imam Besar LDII itu lari menyingkir bersembunyi ke hutan karet. Dan hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah berhasil melakukan pertemuan secara langsung dengan Imam Besar LDII tersebut. Didatangi dia lari, diundang untuk datang pun menolak. Dan hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri belum pernah berhasil melakukan pertemuan secara langsung dengan Imam Besar LDII itu. Yang terjadi justru Imam Besar LDII itu semakin jauh bersembunyi, disertai dengan aksi tipu-tipu dan dusta. Melalui ketua umumnya, LDII semakin gencar melakukan upaya melindungi dan menyembunyikan keberadaan sang amir. Tidak tanggung-tanggung upaya rekayasa yang mereka lakukan, sampai-sampai membuat surat pemecatan amir, sebuah surat palsu yang diterbitkan dengan isi seakan-akan LDII telah memecat Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai Amir LDII. Memang, sepertinya bukan LDII namanya bila tidak pandai berdusta, karena memang mereka digembleng dan dikader untuk berdusta melalui takiyah mirip Syiah, yakni Fatona Bitona Budi Luhur. Ketua Umum LDII Kriswanto menegaskan bahwa setiap anggotanya wajib memahami tupoksinya, yakni melindungi amir dan kelompoknya itu apapun dan bagaimanapun caranya. Apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah
menutupi jamaah dalam tanda kutip adalah fatonah menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik. Sementara itu, Abdul Aziz Sultan Aulia tetap menjalankan tugasnya sebagai imam besar LDII tanpa perubahan sikap sedikit pun. Jamaah LDII pun tidak berubah sikap terhadapnya. Antara imam besar dan jamaah LDII sama-sama paham bahwa surat pemecatan yang dibuat oleh pengurus pusatnya yang ditujukan kepada amirnya itu hanyalah rekayasa semata. Karena hanya dengan cara berdusta seperti itulah yang dianggap ampuh untuk membebaskan Amir dari kejaran MUI. Dengan surat palsu itu, pihak LDII menyampaikan kepada pihak MUI bahwa di dalam LDII saat ini sudah tidak ada lagi sistem keamiran. Yang tersisa hanyalah struktur kepengurusan biasa sebagaimana yang berlaku pada ormas-ormas lainnya. Subhanallah, sungguh kelompok LDII ini menerapkan kedustaan yang terus-menerus. Dusta yang tiada akhir. Keluar, mereka mendustai kaum muslimin, mendustai pemerintah dan majelis ulama. Bahkan ke dalam pun mereka mendustai pengikut-pengikutnya sendiri. Membuat-buat amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, lalu disebut sebagai amalan-amalan sunnah. Itu adalah bentuk kedustaan yang sungguh luar biasa. Antara imam besar LDII serta ketua umumnya saling bahu-membahu melakukan aksi tipu daya untuk mengeruk uang dari para pengikutnya. Ketua umum bertugas melakukan perlindungan dari luar, sementara imam besar LDII bertugas untuk terus memperdaya para pengikutnya untuk mengumpulkan uang demi uang untuk memperkaya diri dan keluarganya. Subhanallah. Dari tingkatan ketua MUI, tingkatan kiai-kiai, ya itu sudah di situ ya, sudah mengetahui semua bahwa jamaah LDII itu sudah diketahui. Lah, maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu. Praktek saja untuk kelancaran jamaah setempat. Untuk kelancaran jamaah setempat diusahakan di situ ada orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur. Sungguh LDII ini telah melindungi sebuah kelompok yang telah difatwa sesat oleh MUI dan sesungguhnya merupakan kelompok yang meniti jalan menuju kehancuran dan bahaya besar yang menganga. Merasa diri sedang menjalankan agama Islam paling murni, namun dipenuhi dengan kedustaan. Padahal kedustaan adalah hal yang sangat terlarang dalam agama Islam. Bagaimana mungkin ada kelompok orang mengaku Islam paling benar, sementara kehidupan beragamanya dipenuhi dengan dusta serta aksi tipu-tipu. Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai induk organisasi Islam di negeri ini sepertinya kehilangan cara untuk mengajak mereka berdialog karena mereka menutup pintu dialog.
seorang mantan aktivis LDII, Imam Nasai, kepada Hairil Anas TV menyebutkan telah berkali-kali pengurus LDII ini diajak dialog namun selalu menolak. Begini ya, jadi waktu tahun 2011 itu saya diundang, ditelepon oleh Mbak Iva, namanya Mbak Iva, di kru Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Jadi waktu itu kejadiannya jam 4:30 sore, saya ditelepon dengan mengatakan, "Selamat pagi Pak, kami dari TV One, perkenalkan nama saya Iva. Kebetulan Bapak kami undang sebagai narasumber kami di acara Apa Kabar Indonesia Pagi besok pagi live 6:30 Pak. Jadi mungkin Bapak di mana domisili, kita jemput sekitar jam 4:30. Saya bilang, "Apa temanya nih?" Temanya tentang Islam Jamaah Pak. Kebetulan nanti Bapak akan kita pertemukan dengan Profesor Dr. Abdullah Syam sebagai Ketua Umum LDII. Kebetulan nanti Bapak saya undang narasumber dengan Bapak Adam Amrullah Pak kala itu nanti Pak ya. Oh siap, saya bilang siap. Udah dari situ saya penunggu, tiba-tiba jam 9 malam Mbak Iva itu telepon, "Mohon maaf Pak, kami sudah rapat direksi dengan TV One bahwa acara yang sekiranya Bapak sebagai narasumber kami tentang Islam Jamaah dipertemukan dengan Ketua Umum LDI Bapak Profesor Dr. Abdullah Syam itu kita pending dulu Pak." Alasannya beliau menolak bertemu dengan alasan agama sudah sempurna Pak, tidak perlu diperdebatkan. Jadi yang sekiranya kita mau ketemu ya beliau menolak. Dan itu juga sama dengan kasus yang di Menteri Agama, itu juga sama. Jadi saya minta Menteri Agama juga untuk memfasilitasi adakan dialog dengan para petinggi Islam dan LDII, paku buminya kerahkan semualah itu. Tapi nampaknya kan saya minta Menteri Agama sebagai fasilitatornya, ormas-ormas Islam sebagai saksi, liput TV One Pak di acara Indonesia Leaders Club supaya rakyat Indonesia itu tahu kami yang mencari kebenaran atau mereka yang membuat pembenaran, itu aja Pak. Nampaknya kan himbauan Menteri Agama untuk dialog terhadap LDI itu mereka menolak. Jadi kalau mereka merasa paling benar, kenapa hanya untuk sekedar diskusi mereka menolak? Ada apa mereka ini? Sahabat Hairil Anas TV, dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang rasanya perlu kami tegaskan. Pertama, ribuan orang yang keluar dari ormas LDII ini sama sekali keliru kalau dianggap sakit hati karena ingin menjadi amir atau imam besar LDII. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal bila ada ribuan orang yang kesemuanya ingin menjadi pemimpin golongan namun beramai-ramai secara serentak keluar karena semuanya gagal menjadi pemimpin atau amir. Hanya kaum yang tidak berakal yang menganggap kursi keamiran sebagai sesuatu yang harus diperebutkan sedemikian rupa. Yang kedua, bila LDII benar-benar menjalankan sebuah akidah Islam yang benar dan sah, mengapa menolak untuk berdialog? Jawaban ngeres yang selalu disampaikan oleh pihak LDII kepada pihak yang mengajak dialog adalah agama bukan untuk diperdebatkan. Sungguh, tidak ada yang ingin berdebat. Yang diinginkan banyak orang adalah penjelasan mengenai akidah LDII yang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada amirnya. Juga pertanyaan mengenai apa yang menghambat LDII untuk menjalankan komitmen paradigma barunya. Hanya itulah yang ingin diketahui oleh khalayak. Substansi dialog adalah seputar pemahaman warga LDII terhadap Islam. Sekali lagi, yang ingin diperbincangkan adalah pemahaman, bukan masalah agama. Sebab memang benar, agama tidak boleh diperdebatkan. Dan memang, tidak ada pihak manapun yang mengajak LDII berdebat soal agama. Yang ingin dilakukan oleh pihak MUI, kaum muslimin dan para mantan pengikut LDII adalah membincangkan mengenai pemahaman LDII terhadap agama Islam. Islam adalah agama yang sudah ditetapkan syariatnya oleh Allah, telah digariskan cara pelaksanaannya melalui sunnah Rasulullah,
yang membuatnya salah praktek dan amalan adalah pemahaman dari para pengikut LDII, dan itu yang ingin diperbincangkan. Bila pemahaman agamanya LDII telah benar, seharusnya tak perlu takut untuk berdialog. Karena hanya orang yang merasa salah dan menolak diperbaiki saja yang menolak untuk dialog. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita di LDII dan kepada kita semua. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.